Assalamualaikum, hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku. Gimana nih kabarnya kalian? Semoga kalian sehat terus ya. Sebelum mulai videonya, aku mau bilang terima kasih buat teman-teman yang udah sempetin waktu buat nonton video aku kali ini. Dan juga buat teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel YouTube aku, kenalin aku Ami. Di video kali ini aku mau bahas film yang lagi happening banget, yang denger-dengar sudah tembus lebih dari 4 juta penonton di hampir 2 minggu penayangannya. Apalagi kalau bukan film KKN di Desa Penari. Oke, nggak usah lama-lama lagi, aku bakal ceritain filmnya ke kalian. Tapi seperti biasa, aku minta tolong dulu buat teman-teman like video aku kali ini. Dan jangan lupa kalian subscribe juga ya buat yang belum. Terus kalian jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan sama video-video seru aku berikutnya. Nah, sebelumnya aku meminta maaf nih kalau potongan-potongan videonya kurang lengkap. Tapi aku bakal ceritain alur filmnya sejelas mungkin biar kita sama-sama tahu gimana endingnya. Film ini rilis pada tanggal 30 April 2022 kemarin dan disutradarai oleh sutradara yang sama di film Danur, yaitu Awi Suryadi. Bahkan film ini digadang-gadang sebagai film horor terlaris sepanjang masa sampai saat ini. Film KKN ini diperankan oleh Tika Diani sebagai Nur, Agni Haq sebagai Ayu, Adinda Thomas sebagai Widya, Ahmad Megantara sebagai Bima, Fajar Nugraha sebagai Wahyu, Calvin Jeremy sebagai Anton, Aulia Sarah sebagai Badara Wuhi, dan Kiki Narendra sebagai Pak Prabu. Film ini diambil dari kisah nyata sekelompok mahasiswa yang sedang melakukan program KKN di Desa Penari. Saat sampai di tempat KKN-nya, Ayu sangatlah senang sekali karena desa yang dituju sangatlah indah dan masih sangat alami karena terletak di tengah hutan. Saat mobil memasuki arah Desa Penari, Nur melihat kakek-kakek yang menatap ke arahnya dengan tatapan khawatir. Bahkan sang kakek menggeleng-gelengkan kepalanya seolah-olah melarang mereka untuk melanjutkan perjalanannya. Karena jalan masuk ke Desa Penari tersebut tidak bisa dilewati oleh mobil, jadi mereka harus naik motor untuk bisa sampai ke desa tersebut. Akan tetapi tiba-tiba Nur melihat seorang wanita yang sedang menari di atas batu. Dan sang penari pun tersenyum ke arah Nur seolah-olah menyambut kedatangan mereka. Sampai di desanya, mereka disambut oleh kepala desa yang bernama Pak Prabu. Dengan tersenyum, beliau pun langsung menolak kedatangan mereka karena di desa tersebut belum pernah sama sekali dipakai untuk program KKN. Akan tetapi, karena Ayu memohon sambil menangis, akhirnya Pak Prabu mengizinkan mereka untuk KKN di desa tersebut. Saat mereka sedang berkeliling di desa, Nur melihat ada batu yang ditutupi oleh kain merah. Di sini Nur juga melihat ada sosok hitam bertanduk kerbau seperti genderuwo dengan mata merah menyala dan dipenuhi bulu di sekujur tubuhnya. Pak Prabu langsung memperingati mereka untuk tidak melewati batas gapura terlarang atau di sana disebutnya tapak tilas, yang disinyalir dihuni oleh sesosok penari ular. Mendengar larangan itu, mereka oke-oke saja dan tidak ada masalah. Mereka pun mulai melaksanakan KKN-nya dan singkat cerita, di tengah masa KKN mereka, tiba-tiba satu persatu dari mereka merasakan ada hal aneh yang terjadi di desa tersebut. Kejadian-kejadian aneh pun semakin sering terjadi seolah-olah penunggu gaib desa tersebut tidak menyukai keberadaan mereka. Nur yang mempunyai aura positif ternyata memiliki kodam pendamping atau pendamping gaib yang bernama Mbah Dok. Kodam sendiri adalah sosok makhluk gaib dari leluhur kita yang ikut dan mendampingi anak cucu atau keturunannya. Jadi kodam ini adalah hasil keilmuan leluhur kita dari isi jimat atau pusaka leluhur kita dahulu, yang bertujuan untuk mendampingi dan menjaga keturunannya dari hal-hal yang kurang baik. Nur diberitahu kodamnya bahwa teman mereka yang bernama Bima dan Ayu sudah melanggar larangan yang ada di desa tersebut. Jadi awalnya Bima menyukai Widya dan ingin membuat Widya jatuh cinta padanya. Akhirnya Bima melakukan perjanjian dengan penunggu desa tersebut yang bernama Badara Wuhi agar dia bisa mendapatkan Widya. Sedikit penjelasan tentang Badara Wuhi. Konon katanya, Badara Wuhi itu adalah sosok makhluk halus yang berasal dari pantai selatan. Namun pada suatu hari, dia diusir dan dikeluarkan dari kerajaan pantai selatan, dikarenakan merasuki salah satu penari di tanah Jawa Timur. Cerita ini berawal dari seorang kesatria wanita bernama Ratna Narek yang menjadi lurah di sebuah desa, dan menjadikan pelataran memuja Sang Hyang menjadi tempat pesta menari dan lainnya. Desa ini bertempat di tengah alas daha. Ratna Narek sendiri merupakan murid dari seorang kesatria yang hidup pada zaman Prabu Airlangga. Ia melarikan diri ketika sang guru ditaklukkan oleh Empu Barada.
Balik lagi ke Bima. Di sini Bima diberikan mahkota ular oleh Badarawuhi untuk diberikan kepada Widya agar Widya tunduk dan terpikat oleh Bima. Setelah itu, Bima menitipkan mahkotanya kepada Ayu agar diberikan kepada Widya. Tapi karena Ayu suka sama Bima, dia malah menyimpan mahkotanya sendiri. Hingga suatu malam, Ayu bermimpi didatangi Badarawuhi. Dia meminta Ayu untuk memberikan mahkotanya kepada Widya, dan Badarawuhi akan memberikan selendangnya, agar nanti Ayu bisa memikat Bima kembali. Singkat cerita, Ayu yang sangat menyukai Bima malah melakukan kesalahan besar, yaitu bersetubuh dengan Bima di sebuah kolam. Yang tentu saja hal itu sangat dilarang keras di desa penari tersebut. Beberapa hari kemudian, pada suatu malam, Widya melihat Bima berjalan memasuki hutan, dan dia pun mengikuti Bima. Setelah Widya berjalan sangat jauh ke dalam hutan, tiba-tiba Widya seperti terseret dan masuk ke dalam sebuah kerajaan atau sanggar, yang di dalamnya banyak sekali orang dan terdengar suara alunan gamelan. Tiba-tiba dia mendengar ada suara dari dalam sebuah gubuk, dan dia mencoba mencari celah untuk melihat apa yang terjadi di dalam gubuk tersebut. Widya pun terkejut melihat Bima dengan tatapan kosongnya sedang mandi bersama sesosok penari berwajah menakutkan dengan dikelilingi oleh banyak sekali ular di sampingnya. Melihat kejadian itu, Widya langsung lari dengan sangat kencang hingga tiba-tiba Widya masuk ke dalam sanggar tari yang isinya ada banyak orang yang sedang berkumpul dan menari. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba Widya melihat Ayu sedang menari dan ditonton oleh para makhluk tersebut. Saat Widya ingin menghampirinya, Widya melihat Ayu dengan tatapan sedih dan menangis seolah-olah meminta Widya untuk lari dari tempat tersebut. Sambil menangis, Widya pun lari dengan susah payah hingga akhirnya dia bisa keluar dari tempat tersebut. Pada pagi harinya, Widya ditemukan oleh warga sekitar karena dia telah menghilang sejak kemarin. Setelah sampai di penginapan, Widya sangat terkejut melihat Ayu dan Bima dikelilingi banyak orang dan tubuhnya sudah terbujur kaku dengan mata yang melotot. Seorang sesepuh di sana menjelaskan kalau Bima dan Ayu sudah melakukan kesalahan fatal, yaitu bersetubuh di sebuah kolam yang mana itu adalah perbuatan yang sangat terkutuk. Atas perbuatannya itu, jiwa Ayu dihukum untuk menari mengelilingi hutan desa penari tersebut dengan kaki yang rapat dan langkah yang kecil. Sedangkan jiwanya Bima dihukum harus menikahi Badarawuhi. Di sini dijelaskan bahwa Badarawuhi adalah sang penjaga tempat ini dan tugasnya adalah menari menghibur para makhluk gaib. Jadi Ayu yang harus menggantikan Badarawuhi untuk menari menghibur para makhluk gaib. Sedangkan Nur yang dijaga kodamnya mampu melawan para makhluk gaib di tempat itu. Akan tetapi kodamnya Nur tidak bisa melawan Badarawuhi karena ia merupakan penunggu asli tempat itu dan paling kuat. Tetapi sang kodam tetap meminta Nur agar tetap berhati-hati. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang dengan keadaan Bima dan Ayu yang masih terbujur kaku. Setelah sampai, Bima lalu dibawa ke rumah sakit dan setelah 2 minggu Bima akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian Nur membawa Ayu ke pondok pesantren tempat ia menimba ilmu. Di sana dilakukan sholat mayit untuk Ayu dan sang kiai yang membantu Ayu menyampaikan bahwa ia tidak bisa membawa raga Ayu kembali, tapi ia bisa membantu Ayu untuk pergi dengan tenang. Jika kiai ingin menolongnya, ia akan meninggal juga karena kontrak Ayu dengan penunggu tersebut sangatlah kuat. Ilham dan orang tuanya pun memutuskan sebelum akhirnya mereka mengikhlaskan kepergian Ayu, mereka ingin melihat Ayu untuk yang terakhir kalinya. Dengan proses yang tidak sebentar dan pengajian yang dilakukan selama 7 hari 7 malam, akhirnya membuahkan hasil. Di malam yang ke-7, Ayu kembali sadar dan menatap Nur serta keluarganya. Ayu kemudian meminta maaf atas apa yang sudah ia perbuat dan hukuman apa yang harus ia terima. Setelah sujud dan meminta maaf kepada orang tuanya, Ayu memeluk kakaknya Ilham sambil menangis dan mengucapkan perpisahan terakhir. Sebelum akhirnya Ayu menghembuskan nafas terakhir untuk selama-lamanya. Film pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah hargai dan hormati di setiap tempat yang kita datangi, patuhi setiap aturan dan larangan yang ada di tempat yang kita datangi, karena bagaimanapun juga selain kita, ada hal lain yang sudah lebih dulu menghuni tempat tersebut.
Dan jika kita mencintai seseorang, hendaknya kita melibatkan Tuhan dan bukan justru menyekutukannya. Mohon maaf kalau ada salah dan kurang dalam penyampaian alur cerita filmnya, karena aku buat alurnya itu ngambil dari beberapa sumber yang ada. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis ya. Sampai ketemu di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum.